Devon di channel Devon Osuke. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang tag kutipan ataupun komen pada HTML. Nah, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan seri HTML dasar kita, yaitu link pada HTML. Kalau begitu kita langsung saja. Kalian bisa buka aplikasi Visual Studio Code. Oke, sudah terbuka, kita close saja bagian sebelumnya, yaitu bagian 7. Kita tekan Ctrl B, kita buat file baru di sini seperti biasa. Kita beri nama bagian 8, yaitu link.html. Seperti ini ya. Enter. Kita sembunyikan tabnya. Seperti biasa kita buat struktur HTML baru. Kita tab 2 kali. Sini kita ganti titelnya yaitu link pada HTML. Oke, kita tab lagi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang link. Mungkin dari video awal sih, atau video kedua kalau tidak salah, kita sudah mempelajari tentang tag linknya, tapi kali ini kita akan lebih mendalaminya lagi. Kalian dapat mengklik sebuah link yang berpindah ke halaman ataupun dokumen lain, seperti contoh pada video sebelumnya. Nah, saat ciri-cirinya adalah saat kalian menaruh mouse di atas sebuah link, maka mouse-nya akan berubah menjadi tangan kecil ya. Nah, ada juga sedikit info, link itu tidak hanya ada pada teks saja, tapi link juga dapat ditemui pada gambar ataupun elemen HTML lainnya. Oke, berikut ini adalah sintaks HTML. Mungkin teman-teman udah tahu ya, yaitu A. Kita tab saja. Atribut href ini berisikan link yang akan kita tuju. Contoh seperti sebelumnya, atau kita ke halaman baru, kita coba tps _2 youtube.com. Nah, kali ini akan mengarahkan kita ke YouTube. Saya coba ya, menuju ke YouTube. Kita lupa taruh judulnya ya, kita coba taruh di atas ini. Kita taruh satu, kita copy saja title-nya. Oke. Nah, jadi contohnya teman-teman boleh kita save, kita perkecil dulu, kita buka folder kita klik kanan file barunya, baru kita buat, kita open with Google Chrome. Nah, sudah terbuka ya. Teman-teman bisa lihat ini sama seperti video kita waktu video sebelumnya. Kalau tidak salah video kedua. Ini menuju ke YouTube. Ketika saya klik, perhatikan ya. Oke, teman-teman bisa lihat kita ke halaman YouTube ya. Ini jaringan saya lambat karena saya jual hotspot. Dan bisa lihat kita langsung diarahkan ke halaman YouTube. Kita kembali saja dulu. Nah, agar tidak tertimpa, agar halaman yang kita telah buat ini tidak tertimpa oleh halaman YouTube, kita bisa kembali ke VS Code. Kita tambahkan atribut yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu atribut target, enter, underscore
blank. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh, kita klik. Nah, oke, dia akan buka tab baru. Kembali ke YouTube juga. Oke, kita close saja ini. Nah, selain teks, link juga dapat terkandung dalam gambar ataupun tombol. Nah, kali ini kita akan coba mengubah tombol menjadi sebuah link. Nah, untuk menggunakan tombol menjadi sebuah link, kita harus menambahkan beberapa kode JavaScript. Nah, jadi pada video kali ini kita juga belajar sedikit mengenai JavaScript. Teman-teman bisa kembali ke kode editor. Kita DR saja di sini biar ada pemisah. Setelah itu kita langsung saja tag button, kita enter. Nah, ini adalah tag tombol. Kita coba buat namanya ke Instagram. Nah, di button ini, nah, kalau misalnya di tag A sudah disediakan atribut ya, href untuk mengisi halaman tujuan. Nah, kalau di sini agak berbeda karena kita akan menggunakan JavaScript. Teman-teman bisa tambah spasi di sini, hampir mirip seperti menambahkan atribut. Kita tulis ini on click. Nah, ini adalah salah satu event pada JavaScript. Event itu adalah hal apa yang terjadi pada sebuah elemen. Di sini saya gunakan on click, jadi apa yang akan dilakukan ketika tombol button ini diklik. Nah, scriptnya itu di dalam sini. Jadi ketika tombol ini diklik, maka jalankan script di dalam kutip 2 ini. Scriptnya adalah dokumen. Teman-teman bisa lihat muncul dokumen titik location. Nah, sama dengan kita taruhkan dalam kutip 1, kita tulis sini tujuannya, saya copy saja ini ya, kita paste di sini. Teman-teman perhatikannya di dalam kutip 1 bukan kutip 2, karena kutip 2 itu punyanya si on click, sedangkan kutip 1 punyanya location. Oke, kita paste di dalamnya. Teman-teman bisa lihat, kita ubah saja ini jadi Instagram. Nah, kita tulis seperti ini ya, https://instagram.com. Sama seperti linknya ini, cuman dia ke Instagram. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, teman-teman coba kita klik, sudah ada tombolnya, kita klik. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman Instagram. Dan sini kita disuruh login halaman utama instagram.com. Nah, itu dia mengenai menjadikan tombol sebagai link. Nah, setelah itu kita juga dapat menambahkan title. Mungkin juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita kembali ke browser. Nah, jadi sebuah link-link ini atau di tag A ini kita bisa menambahkan title agar memberitahu informasi kepada user mengenai link yang telah kita buat. Atributnya itu title. Nah, langsung muncul, kita enter saja, kita isi link ini halaman Facebook. Kalau misalnya teksnya terlalu panjang, teman-teman bisa klik Alt Z. Nah, maka akan langsung ke bawah. Oke, kita save. Ini sudah jadi ya title-nya. Kita kembali ke browser, terus kita refresh. Kita close saja ini.
Teman-teman perhatikan, saat saya taruh di atas link, maka akan muncul link ini menuju ke halaman Facebook. Tombol pun bisa juga seperti itu. Kita coba copy aja title ini. Kita copy, kita juga taruh di sini. Tambahkan spasi, terus kita ubah Facebooknya jadi Instagram. Kalau misalnya banyak teman-teman yang banyak bilang di forum itu banyak copy paste itu bukan anak IT, itu salah ya, kecuali memang ada benarnya juga. Tapi kalau misalnya kode yang kita copy itu berdasarkan kode dari orang lain gitu kan, kalau misalnya kita sudah buat kode sendiri seperti ini ya terserah kita gitu. Itu kalau menurut saya ya. Oke, kita kembali aja, kita refresh, kita lihat. Nah, ini juga muncul sama seperti video sebelumnya. Atribut title juga dapat digunakan hampir semua tag. Oke, sekian dari link titles atau atribut title pada link. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang HTML link membuat bookmark atau penanda. Jadi kalian dapat menandai sesuatu di dalam sebuah halaman dengan menggunakan link penanda. Jadi fungsinya itu digunakan untuk memindahkan pembaca untuk berpindah ke suatu halaman di suatu web dalam waktu singkat. Jadi seperti diloncat gitu. Misalnya halaman ini panjang sekali, kita bisa scroll, terus misalnya kita klik linknya itu, maka dia akan langsung ke bagiannya itu, bukan ke halaman lain. Daripada teman-teman bingung, saya langsung praktekkan saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penggunaan bookmark itu sangat bagus jika kita memiliki halaman HTML yang panjang. Nah, langkah-langkah membuatnya itu mudah sekali. Pertama, kita harus membuat penanda dengan ID atributnya. Nah, contohnya begini. Di bawah button ini kita enter. Saya buat sebuah paragraf, tab, saya isi lorem 200, kita tab. Nah, ini panjang juga ya. Nah, ini saya copy, terus saya atau shift alt panah bawah. Jadi ada 3 ya teman-teman. Kita taruh enter sini. Kenapa saya buat banyak-banyak? Agar kita dapat scroll nanti halamannya. Oke, saya taruhlah di sini. Saya mau, atau di paragraf terakhir, saya mau taruh sebuah H1. Atau ya, tab, bismillah, ini bagian 3. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ini mungkin masih kurang panjang ya. Saya tambah lagi paragraf di atasnya ini agar bagian 3 ini berada di bawah sekali. Ini ya, saya copy, taruh sini 2, 3. Nah, saya tambahkan 3, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, lihat ya, sekarang sudah bisa di scroll. Nah, ini bagian 3. Nah, sekarang saya ingin buat bookmarknya itu atau penandanya berada di bawah link pada HTML. Teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code. Nah, pertama-tama kita harus menandai bagian yang akan kita link nanti, atau kita jadikan penanda. Penandanya itu berupa ID atau atribut ID. Teman-teman bisa tambahkan di H1, kita spasi terus ID, kita enter. Nah, di sini bebas teman-teman mau kasih ID namanya apa. Sini kayak saya kasih ID bagian 3.
Oke, nah ini kita telah menandainya. Kita kembali ke atas. Nah, saya kan mau buat di bawah sini, jadi coba kita enter. Nah, kita tulis sini linknya, kita tap, terus kita tulis nama linknya itu ke bagian 3. Nah, teman-teman perhatikan di bagian href ini saya masukkan tanda pagar diikuti dengan nama ID-nya. Teman-teman, kita kembali ke bawah. Teman-teman bisa lihat itu ID-nya bagian 3 disambung. Kita kembali ke atas. Nah, kita tulis di sini bagian 3. Mirip ya, cuman bedanya ada tanda pagar ini. Nah, sekarang bookmarknya udah jadi. Kita save, kita kembali ke browser dan kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini ke bagian 3. Ini sambung ya. Kita kembali ke browser dulu. Kita tambah tag BR di sini dengan begini ya, agar linknya tidak nyambung. Oke, kita save, kita kembali. Nah, oke teman-teman perhatikan ketika saya taruh di atas, lihat linknya ada di bawah itu, nama langsung berubah menjadi nama halaman kita pagar bagian 3. Teman-teman perhatikan, saya klik, nah maka akan langsung ke bagian 3. Atau kalau bagian 3 ini lebih panjang, maka dia akan langsung berada paling atas. Jadi ketika saya klik bagian 3, maka dia akan langsung memunculkan di layar bagian 3. Ini karena bagian 3-nya kurang panjang, jadi hanya muncul di sini aja. Kalau misalnya ini panjang lagi, bagian 3 ini akan muncul di sini. Maaf, akan muncul di paling atas halaman ya. Kita coba saja. Kita kembali ke browser, kita copy saja paragraf ini. Kita copy 3 kali. 1, 2, 3. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, teman-teman perhatikan linknya berubah. Ada tambahan pagar bagian 3. Kita hapus dulu. Kita normalkan dulu. Nah, saat saya klik, nah ini yang saya maksud, otomatis dia ke bagian atas. Kita tes lagi. Nah, ini masih bisa scroll bawah, tapi dia mengarah ke bagian 3. Linknya juga berubah diikuti dengan ID-nya. Nah, itu dia bagian HTML link atau membuat penanda atau bookmark pada